Halo semua, kembali lagi bersama saya Raja yang biasanya di dalam podcast Kompa F Countdown. Dimana kali ini mungkin udah 1 bulan ya kita nggak ketemu, jadi buat bulan ini kita ketemu lagi yang pastinya ngebahas terkait kanker mulut. Dan pembicaranya juga nggak kalah jauh dari pembicara-pembicara sebelumnya, dari pengurus Kompa F Countdown juga angkatan inti yaitu kami. Mungkin kami bisa perkenalan diri. Halo kami. Oke, jadi kenalin, aku Ayu Milanawati Santoso dari PSSKPD FK UNU 2019 dan tahun ini juga menjabat jadi pengurus di FK Kompak. Oke, thank you kami. Mungkin pengurus di Kompa ini dalam departemen apa kami kalau boleh tahu? Dalam bidang apa? Iya. Iya, Mm. oke, Prodanus, jadi Prodan. apa bidang dan usaha gitu. Mantap kami. Jadi program kerjanya lancar nggak kami sejauh ini? Untungnya lancar dan udah Mantap. selesai dalam tahap OPC sekarang. Mantap kami. Baik kami sebelumnya makasih banyak ya kami ucapin karena kami udah bersedia juga dalam narasumber podcast Kompak kali ini yang pastinya kita ngebahas terkait kanker mulut. Jadi kami sebelumnya nih, kita tuh masih banyak nih orang yang belum tahu terkait kanker mulut. Mungkin kami bisa nggak jelasinnya kanker mulut itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Oke, jadi aku izin jelasin secara singkat sih mengenai apa itu kanker mulut. Jadi kanker mulut itu adalah pertumbuhan abnormal dan invasif yang artinya merusak yang terjadi di bagian mulut, termasuk di permukaan lidah, bagian dalam pipi, atau langit-langit mulut, gusi, dan juga bibir. Biasanya awal kemunculannya itu bentuknya kayak luka di mulut yang nggak hilang-hilang selama beberapa minggu. Misalnya kayak sariawan. Misalnya sariawannya udah diobatin nih segala macam, tapi sama sekali nggak bisa hilang. Nah, ini kalau bisa jadi ancaman kalau misalnya tidak segera ditayangani. Nah, kalau misalnya bicara mengenai kanker mulut, mungkin kita bahas mengenai angka kejadiannya ya kayak di Indonesia. Jadi angka kejadiannya di Indonesia sendiri itu cuma 3-4%, tapi kan tetap aja ini namanya kanker, ganas dong. Sementara itu diperkirakan insiden setiap tahunnya itu sekitar 275.000 untuk kanker rongga mulut dan 130.300 untuk kanker tenggorokan. Dan hampir 75% itu terjadi di negara sedang berkembang. Mungkin bisa lanjut saja. Oh gitu ya kami. Jadi mungkin kalau terkait ininya faktor penyebabnya mungkin kami makanya seseorang tuh bisa terkena kanker mulut. Oke, faktor penyebab. Faktor penyebabnya itu sebenarnya utama itu adalah mutasi DNA pada mulut. Ini mungkin rada klinis sedikit ya. Jadi perubahan pada DNA ini bisa memicu perubahan pada gen yang berfungsi untuk mengatur pembelahan dan pertambahan jumlah sel. Itu namanya proto-oncogens. Eh, Lalu perubahan DNA ini bisa merubah proto-oncogens menjadi oncogens yang mempromosikan pembelahan sel. Nah, selain ada proto-oncogens, tentu ada yang mengendalikan lajunya dong biar nggak terus-terusan membelah sel. Nah, ini namanya tumor suppressor gen. Pada mutasi DNA, itu tumor suppressor gennya dirusak. Jadi kayak pertambahan selnya itu makin banyak dan abnormal. Itu yang bakal memicu kanker dari oral cancer itu. Lalu kalau misalnya kita biasanya ngaitin merokok sama alkohol, itu bisa nggak sih memicu oral cancer? Ya, itu bisa memicu. Merokok dan alkohol itu merusak lapisan bagian mulut dan harus segera diperbaiki. Karena terus-terusan terpapar dengan alkohol dan rokok, itu proliferasi selnya atau pertambahan jumlah selnya itu untuk perbaikan akan terus terjadi. Nah, di sini nih besar risikonya terjadi kesalahan pengkodean pada DNA dan malah dapat memicu oral cancer. Lalu di sini mungkin aku jelasin sedikit sih mengenai gejala kanker yang sempat aku pernah baca. Jadi yang pertama itu ada pembengkakan atau penebalan, gumpalan atau benjolan, bintik-bintik kasar, berkerak, dan bibirnya gampang mengelupas. Lalu adanya bentuk seperti beludru putih, merah, atau pola-pola berbintik warna putih atau merah di dalam mulut. Lalu ada perdarahan yang tidak dapat dijelaskan di mulut, lalu ada mati rasa yang tidak diketahui penyebabnya, seperti nyeri tebal di area wajah, mulut,
leher atau juga bisa sampai ke telinga. Lalu luka pada wajah, leher, atau mulut yang mudah berdarah dan tidak sembuh dalam 2 minggu. Misalnya kayak tadi, contohnya kayak sariawan. Lalu nyeri atau perasaan bahwa ada sesuatu yang terjebak di belakang tenggorokan. Lalu selanjutnya kesulitan mengunyah atau menelan, berbicara atau menggerakkan rahang maupun lidah. Lalu suara serak, sakit tenggorokan kronis atau perubahan suara. Kadang kalau misalnya dari orang normal bisa sampai tiba-tiba bisa jadi bicara cadel kayak gitu. Lalu ada perubahan dalam kecocokan pemasangan gigi palsu atau rahang palsu. Misalnya ini pada pasien lansia ya. Lalu yang terakhir tuh penurunan berat badan yang drastis. Biasanya itu kalau udah stadium lanjut. Wah, baik kami, itu sangat jelas banget kami. Nah, jadi dari penjelasan itu tuh, ini kan udah banyak nih orang yang terkena kanker mulut seperti kami jelasin tadi. Mungkin mereka tuh belum tahu nih cara penyembuhannya atau bisakah disembuhkan gitu kami kanker mulut tuh? Oke, di sini aku jelasin apakah bisa disembuhin atau enggak sih. Kalau di stage awal, itu peluang sembuhnya sangat tinggi dengan operasi. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kanker itu bisa kembali lagi jika pola hidupnya seperti kayak merokok atau alkohol itu tidak dihilangkan. Atau memang ada bawaan genetik misalnya, kayak mutasi DNA memang dari bawaan lahir. Jadi setelah dinyatakan sembuh itu harus tetap konsultasi ke dokter untuk CT scan atau MRI. Nah, fungsinya itu sendiri untuk memastikan kembali apakah ada pertumbuhan kanker baru atau tidak. Pada oral cancer sendiri itu biasanya terjadi pertumbuhan kanker kembali di bagian kepala atau leher. Lalu kalau misalnya pada stadium lanjut, itu biasanya pengobatan itu fungsinya untuk memperlambat progres pertumbuhan dari sel kankernya dan sulit untuk disembuhkan. Jadi kalau seperti ini, pasien tuh harus lebih kayak legowo, lebih tabah dalam menjalani pengobatannya. Terutama pada stadium lanjut yang membutuhkan palliative treatment. Palliative itu kayak menunjang gitu kehidupannya, seperti nutrisi, diet, seperti itu. Baik kami, berarti ini faktor risikonya terkena kanker mulut ini baik cewek maupun pria itu tetap terkena juga kami ya? Iya, bisa terkena dua-duanya. Oke kami, mantap. Nah jadi mungkin pertanyaannya hanya sebatas itu saja kami. Mungkin ada nggak sebagai penutup nih harapan gitu ataupun ajakan biar para masyarakat yang di luar juga, di luar FK tertarik kepada Kompak FK Unut kami. Mungkin harapannya aku pertama itu dari survivor kompaknya. Jadi harus tetap setia, tetap tabah kalau misalnya lagi menjalani kanker karena kan itu mungkin itu salah satu cobaan yang diberikan sama Tuhan. Lalu kalau misalnya yang selanjutnya mungkin ada quote gitu yang bisa aku ambil yaitu be strong, be patient, be aware. Be aware ini aku menuju ke be aware sama cancernya karena cancer ini kan pertumbuhannya dari sejak dini, dari stadium 0 bahkan sampai stadium 4. Nah, ini harus segera diketahui biar gimana ya perkembangannya itu tidak berlanjut lebih jauh lagi, proliferasinya tidak berlanjut lebih jauh lagi dan malah nanti ngerusak yang lain-lainnya. Mungkin kalau misalnya dari aku sebagai pengurus kompak sih, ayo ikut kompak. Jadi kita bisa lebih gampang sosialisasi ke teman-teman mengenai kanker-kanker yang bahkan kita nggak pernah dengar nama-nama kankernya. Contohnya kayak oral cancer, mungkin kita jarang dengar ya. Mungkin kita banyak dengarnya tuh kanker leukemia, kanker darah, kanker apalagi paru-paru kayak gitu aja. Mungkin makanya harus join kompak biar lebih banyak tahu mengenai info-info tentang kanker. Wah mantap sekali kami. Mungkin bisa nggak kita jargon sekali nih kami? Oke, boleh. Mulai dari Raja dulu deh. Ya. Soalnya aku udah rada lupa ini jargon Oh iya. kelamaan nih. Oke kami, kelamaan ya di rumah terus. Kompak Uh-uh. FK Unut. We fight cancer. Yeay. Waduh kami nggak terasa nih udah 10 menit kita berbincang-bincang podcast Kompak Ekonut. Terima kasih banyak kami buat waktunya, buat kesempatannya. Saya harap kami ke depannya selalu dilancarkan studinya ataupun dan kepanitiaan lainnya. Sehat selalu kami. Sampai bertemu. Amin. Amin, amin. Oke, Oke, thank you sampai kami. bertemu. Bye-bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Ya.